Shalom Bapak Ibu Saudara di mana saja berada yang sudah siap untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita mengucap syukur kepada Tuhan oleh kemurahannya saja kalau kita masih ada sampai pada pagi hari ini. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam Amsal Soleman pasal 23 ayat yang ke-17. Dikatakan, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Melalui ayat ini kita diingatkan, saudara, agar jangan merasa iri kepada orang yang berdosa atau kepada orang yang berbuat jahat. Saudara, seringkali ketika kita melihat ya, ada orang yang berlaku curang, ada orang yang tidak jujur, dan karena perbuatannya itu menyebabkan orang lain mengalami kerugian. Sedangkan orang yang melakukan hal yang jahat itu hidupnya enak, tidak kekurangan apa-apa, sepertinya nyaman-nyaman saja, maka secara otomatis ketika kita melihat hal itu secara otomatis ada rasa marah. Ada rasa tidak suka kepada orang yang melakukan hal yang jahat itu. Daud pernah berkata bahwa jangan marah kepada orang yang berbuat jahat dan jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab apa? Dikatakan sebab kebahagiaan orang jahat itu semu. Arti kata semu itu adalah kelihatannya seperti benar, tetapi itu palsu. Jadi kebahagiaan yang palsu, saudara-saudara. Jadi jangan iri hati ketika melihat orang jahat itu kelihatannya senang ya. Kita diingatkan oleh firman Tuhan. Ayat tadi berkata, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Sebagai orang percaya, kita diingatkan agar senantiasa takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, ia akan menjaga langkahnya, ia akan menjaga perbuatannya, agar tidak melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Bukankah hidup manusia itu terbuka di hadapan Tuhan? Apa yang kita pikirkan, apa yang ada di dalam hati, apa yang direncanakan, apa yang dilakukan, semua Tuhan lihat. Saudara, kalau kita melihat ada begitu banyak daftar kejahatan ya yang seringkali dilakukan oleh manusia. Kita melihat banyak orang demi keuntungan diri sendiri, orang rela menjadi saksi dusta, mengingini milik orang lain, merampas apa yang bukan menjadi haknya, berlaku sombong, mengumpat orang lain, dan masih banyak kejahatan-kejahatan lain yang seringkali dilakukan oleh manusia. Siapapun yang melakukan hal-hal ini, ia tidak akan berkenan di hadapan Allah. Karena apa? Tuhan mau umatnya senantiasa hidup di dalam kesalehan. Umatnya hidup di dalam kekudusan dan di dalam ketaatan. Kalau kita baca selanjutnya di dalam ayat yang ke-26, Amsal 23 ayat 26 berkata, hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Dikatakan ayat ini, ketika hati kita serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan menuntun jalan-jalan hidup kita. Tuhan akan menuntun kita kepada jalan-jalannya. Saudara, seringkali ya Tuhan izinkan kita melewati jalan yang tidak enak, ya, tidak nyaman, yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Keinginan kita kan selalu jalannya itu rata, tidak naik gunung, tidak turun, tetapi datar, lancar, tidak ada hambatan, itu manusiawi. Tetapi seringkali Tuhan izinkan kita lewat jalan yang seringkali tidak sesuai keinginan kita, saudara. Sehingga seringkali kita merasa tidak nyaman, tidak suka kepada jalannya Tuhan. Tidak sedikit akhirnya orang yang menjadi kecewa, lah katanya jadi anak Tuhan, kok jadi anak Tuhan sudah setia, sudah melayani, sudah beribadah, sudah sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan mau, tapi kok hidupnya seringkali masih disusahkan atau mengalami kesusahan. Ketika segala sesuatu tidak terjadi seperti yang kita harapkan, jangan marah, jangan menjauh, apalagi mempersalahkan Tuhan karena hal itu. Tuhan tidak pernah berjanji ya, Tuhan tidak pernah janji kalau orang Kristen itu hidupnya enak-enak saja.
Tuhan tidak pernah janji bahwa orang Kristen itu hidupnya tanpa masalah. Tetapi yang Tuhan janji, Dia tidak akan tinggalkan kita sendirian. Jadi menghadapi segala hal, Tuhan janji, aku tidak akan meninggalkan engkau. Jadi ketika kita menghadapi hal-hal yang tidak enak, jalan yang rasanya begitu sukar bagi kita, percayalah ada Tuhan yang memegang kita, yang menuntun, yang menolong kita. Itu sebabnya jadilah orang percaya yang selalu dekat dengan Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan dan bergantung hanya kepada Tuhan saja. Tuhan berkata kepada umatnya di dalam Amos pasal yang ke-5 ayat yang ke-4 bagian B. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkata, carilah aku. Karena ketika kita mencari Tuhan, kita akan mendapatkan Tuhan. Ketika kita bertemu dengan Tuhan, disitulah kita mendapatkan kekuatan hari lepas hari untuk kita dapat berjalan di dalam jalannya Tuhan. Dan Raja Daud berkata, orang-orang yang mencari Tuhan, ia tidak akan kekurangan satupun yang baik. Artinya apa? Ketika kita senantiasa dekat dengan Tuhan, ketika kita selalu mencari Tuhan dalam hidup kita, maka ada pemeliharaan Allah yang sempurna atas umatnya. Amsal tadi berkata, jangan iri hati kalau engkau melihat keberuntungan, keberhasilan, kesuksesan orang yang berbuat jahat atau orang yang berbuat dosa. Tetapi takutlah akan Allah senantiasa. Kenapa kita harus senantiasa takut akan Allah? Karena Amsal 23 ayat 18 berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Mari saudara di mana saja saudara berada yang mendengar firman Tuhan ini. Saya mengajak untuk kita senantiasa jaga hati kita. Agar tidak tercemar dengan hal-hal jahat yang kita lihat yang ada di sekeliling kita. Dan hiduplah selalu dalam takut akan Tuhan. Sebab apa? Karena orang yang takut akan Tuhan, Tuhan sendiri yang menjamin masa depan hidup kita. Harapanmu tetap ada dan masa depanmu ada di dalam tangan Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Kami punya Tuhan yang selalu ada bagi kami. Ketika kami hidup dan kami melihat hal-hal yang seringkali tidak cocok dengan apa yang kami lihat. Kejahatan yang seringkali merajalela di hadapan kami. Tetapi sebagai orang percaya Engkau berkata agar kami senantiasa hidup takut akan Tuhan. Karena Engkaulah yang menjamin masa depan kami dan harapan kami tidak akan pernah hilang. Hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Terpujilah Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Hamba berdoa pagi ini dimanapun umat Tuhan berada dan mendengarkan firman ini. Tuhan yang kuatkan. Mungkin ada hari-hari ini umat Tuhan yang mulai mengalami kelemahan. Biarlah Engkau memberikan mereka semangat yang baru. Untuk mereka boleh menengadah bahwa sungguh di dalam Tuhan ada pertolongan. Ada kepastian. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih-Mu. Engkau selalu ada bagi kami. Terima kasih buat hari yang sudah Engkau berikan bagi kami. Dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan sepanjang hari ini, kami minta Tuhan sertai, Tuhan yang memberkati. Apa yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Kami mengucap syukur dan naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.